Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Seram. Masih di cerita yang sama di misteri rumah horor. Pada episode sebelumnya, saya bertemu dengan seseorang perempuan. Dia berpakaian aneh, dan ketika saya tanya, dia menyebutkan blog dan nomor alamat rumah saya. Begitu kaget saya setelah sampai rumah, ternyata papan yang bertempel di rumah saya itu persis yang dikatakan oleh perempuan itu. Singkat cerita, Maya merupakan salah satu teman baru saya sejak awal sekali masuk SMA. Sejauh itu pula saya masih bisa untuk menyimpan kisah misteri yang saya alami bertahun-tahun. Tapi saya mengetahui suatu hal, ada yang berbeda dengan Maya, terutama dari sorot matanya. Saat itu menjelang hari kemerdekaan Republik Indonesia, setiap kelas diwajibkan untuk mendekor ruangannya karena akan dikompetisikan. Saya termasuk dalam panitia untuk mendekor kelas bersama Maya. Saat itu kami mendekor kelas hanya dalam 1 hari. Kami tidak punya waktu banyak hingga akhirnya kami harus tetap di sekolah sampai sore hari. Sore itu hanya tinggal 4 orang yang tersisa. Karena beberapa yang lain sudah harus pergi karena masih ada les dan lain sebagainya. Sekolah kami adalah bangunan tua yang sudah berdiri sejak zaman penjajahan dulu. Sudah dari dulu sekolah kami terkenal dengan hal-hal yang berbau mistis karena memang secara fisik pun sekolah kami cukup menyeramkan. Ada beberapa titik-titik lokasi yang selalu dianggap sarang makhluk halus di sekolah itu. Salah satunya adalah di lantai 4. Lokasi itu adalah kelas kami. Kami menyempatkan diri untuk beristirahat dari kegiatan mendekor kelas yang melelahkan. Kami berjalan-jalan mengelilingi sekolah yang sudah mulai gelap. Suasana begitu hening. Kami berjalan menyusuri gedung SD. Saya sempat melihat ada sosok hitam di depan pintu kamar mandi. Tapi saya mencoba mengalihkan pandangan. Saya mengalihkan pandangan ke kanan. Tak sengaja saya melihat Maya. Saat itu Maya juga sedang melihat ke arah sosok itu dan sorot mata yang tajam. Tapi teman kami yang lain terlihat biasa saja. Awalnya saya ingin bertanya dengan Maya, tapi saya tahan. Sampai di bagian gedung SMP suasananya sudah lebih gelap. Kami berhenti di ujung lorong. Kami merasa enggan untuk memasuki lorong yang gelap dan panjang itu. Ujung lorong di sisi lain masih terlihat karena ada cahaya yang masuk ke sana. Saya benar-benar melihat ada sosok hitam yang sedang mengintip dari ujung sana. Saya kembali melihat Maya, dan benar saja, dia juga sedang melihat ke arah sosok itu, sedangkan yang lain tidak. Akhirnya kami mengurungkan niat untuk memasuki lorong itu dan kami berjalan kembali ke arah lantai 4 menuju kelas kami. Saat itu Maya yang memerintahkan kami untuk segera kembali ke kelas dan menyelesaikan apa yang harus diselesaikan, agar kami bisa pulang sebelum terlalu larut. Setibanya di kelas, teman kami yang lain menawarkan untuk membeli jajanan. Tapi akhirnya hanya mereka berdua yang pergi dan tinggallah saya dengan Maya. Awalnya kami bercerita dan bercanda ria di kelas. Suasana memang sepi, tak terasa ada yang aneh. Sampai akhirnya gorden kelas kami bergoyang-goyang. Padahal jendela tidak dibuka dan tidak ada angin. Saat itu pula saya melihat sosok itu lagi sedang berdiri di samping lemari di sudut ruangan. Saya tidak bisa melihat wajah sosok itu, tapi ia bahkan lebih tinggi dari lemari. Dan sepertinya saya masih bisa melihat matanya. Matanya seperti bersinar redup. Saat itu pandangan saya terpaku ke sudut itu. Saya terdiam. "Udah yuk, keluar kelas cari angin," kata Maya. Saya tersadar. Ayo, ucapku. Kebetulan sekali ruang kelas di lantai 4, ruangnya tidak saling berhadapan. Jadi ketika keluar kelas, lorong itu menjadi seperti balkon yang panjang, di mana udara dan cahaya bisa bergerak bebas di lorong itu. Kami duduk di lantai depan kelas, menunggu teman kami yang lain kembali. Saya mencoba sekuat tenaga untuk menutupi rasa takut tadi. Saya tidak ingin membahasnya dengan Maya. Saya tidak mau melanggar janji saya sendiri. "Kamu lihat apa tadi?" Maya bertanya. "Lihat apa?" "Enggak kok."
Udahlah, ngaku aja. Aku juga lihat kok. Apa sih? Gak ada kok. Di lorong tadi, di kelas tadi, di balik lemari. Masa iya kamu gak lihat? Saya terdiam 1000 bahasa. Aku bisa lihat juga, udah dari kecil. Maya menambahi. Ah, masa sih? Iya, bener kok. Astaga, saya kaget bukan main. Saya takut. Saya memang sering menerima gangguan, tapi saya tidak bisa melihat makhluk halus kapanpun saya mau. Saya hanya bisa melihat di saat-saat tertentu saja. Di situ saya hanya diam sambil menatap layar di HP. Saya tidak ingin membahasnya lebih lanjut. Suasana kembali hening, hingga akhirnya Maya mengatakan sesuatu yang menurut saya mengerikan. Aku tahu kok, sekarang ini kita nggak cuma berdua. Maksudnya, yang tadi itu lagi di sini. Bukan, nggak cuma sekarang. Apa sih aku nggak ngerti? Iya, ada tuh yang selalu ngikutin kamu di belakang. Biasanya sih dia hilang terus timbul lagi. Tapi kayaknya seharian ini dia nempel terus. Emang kamu bisa lihat dia? Iya, ucap Maya sambil tersenyum. Ternyata Maya bisa melihatnya, sedangkan saya tidak. Kamu emangnya nggak bisa lihat dia? Aku nggak mau bahas itulah. Kenapa? Karena kamu tahu dia juga lagi di sini. Saya kembali terdiam. Tentu saja saya tidak ingin membahas mengenai dia di saat itu. Udah nggak apa-apa kok, tapi kayaknya sih dia nggak suka ya sama aku, ucap Maya. Maya sempat ingin mendeskripsikan bagaimana rupanya, tapi saya cepat-cepat menghentikan omongannya karena saya tidak mau tahu. Akhirnya sembari menunggu kedatangan teman-teman yang lain, kami saling berbagi cerita. Saya menceritakan hampir keseluruhan cerita yang saya alami, begitu pula dengannya. Cerita kami memiliki kemiripan. Dia mengatakan dia bisa melihat makhluk halus karena memang sudah keturunan dari keluarganya. Tapi saya tidak bisa menceritakannya di sini karena saya sudah berjanji untuk tidak membeberkannya. Semenjak saat itu pula, saya dan Maya seakan memiliki kode tersendiri. Kami sama-sama peka terhadap hal-hal gaib dan sebagainya. Sampai pada akhirnya Maya sangat ingin berkunjung ke rumah saya. Saya sempat melarangnya karena saya sudah berencana untuk tidak terlalu sibuk dengan hal-hal semacam itu lagi. Tapi akhirnya dia tetap bersikukuh. Suatu hari menjelang sore dia tiba di rumah saya. Hari itu hari Sabtu. Saat ia hendak memasuki rumah, dia terdiam sebentar sambil melihat ke cermin yang langsung berhadapan dengan pintu masuk. Tapi dia hanya diam. Saat dia berbelok ke arah ruang tamu, dia tersandung oleh sesuatu. Dia hampir jatuh. Selama kami duduk di ruang tamu sambil bercerita, dia terus tampak gelisah. Ada perasaan dalam benak saya, sepertinya kehadiran Maya tidak disukai oleh sesuatu yang ada di rumah saya. Cukup lama kami duduk dan berbincang-bincang di ruang tamu. Ternyata Maya harus singgah lebih lama di rumah karena supirnya masih ada keperluan lain dan tidak bisa menjemput lebih cepat. Orang tua saya juga harus pergi ke kondangan acara pernikahan anak temannya. Abang saya juga tidak di rumah, dia sudah pergi dengan teman-temannya. Karena bosan, akhirnya kami memutuskan untuk bermain game di komputer ruang atas, tepat di depan kamar tidur saya. Di sebelah kamar kosong itu. Dia sudah tahu mengenai kamar itu dan dia mengerti untuk tidak membuka pintu kamar itu hanya karena penasaran. Selama dia di rumah saya sering melihat dia. Dia sedang memperhatikan sudut-sudut ruangan. Terkadang sorot matanya terlihat tajam dan terpaku pada satu titik. Terkadang juga setelah melihat ke satu titik, dia menundukkan kepalanya. Saya menyaksikan itu semua, namun saya tidak ingin bertanya ada apa. Kami sedang asik bermain game di komputer. Beberapa kali HP Maya berdering, ditelepon oleh nomor yang tidak dikenal. Pertama kali HP-nya berdering, Maya mengangkatnya, namun tidak ada suara, hanya ada nafas. Begitu katanya. Akhirnya Maya pun merasa kesal, karena HP-nya terus-terusan berdering. Aduh, siapa sih ini dari tadi nelpon? Nomor tidak dikenal ya? Iya nih, kesel. Ya udah, ntar kalau ditelepon lagi angkat aja. Iya, tadi kan diangkat, tapi kan gak ada suaranya.
Cuma ada nafas doang. Alah, ngerjain itu paling. Iya, tapi kan kesel juga lama-lama. Beberapa detik kemudian HP-nya berdering. Nah, telepon lagi dia. Mana coba lihat berapa sih nomornya biar aku telepon balik. Maya menunjukkan layar di HP-nya. Saya panik bukan main. Astaga, saya berteriak. Kenapa? Ini kan nomor telepon rumah aku. Kami berdua saling terdiam dan memandang. Sedangkan saat itu tidak ada orang lain di rumah. Bahkan saat itu telepon rumah bertengger di sebelah komputer tepat di depan hadapan kami. Kami ketakutan. Saat itu suasana sangat mencekam. Posisi kami sangat tidak enak. Kami terlalu dekat dengan kamar itu. Perasaan saya semakin tidak enak sampai akhirnya ada yang menggedor pintu kamar kosong itu. Sontak kami langsung berlari ke lantai bawah. Kami lari terbirit-birit. Sepertinya mereka sangat tidak menyukai kehadiran Maya. Sejak awal sekali ia memijakan kakinya di rumah kami. Saya langsung menelpon ayah saat itu. Di dalam suasana keributan acara pesta pernikahan, beliau mencoba menyimak cerita saya dan memutuskan untuk langsung pulang agar saya tidak di rumah sendirian karena Maya sudah akan dijemput. Saat-saat menunggu Maya dijemput, suasana terasa begitu mencekam. Kami duduk di teras rumah dan tidak berani masuk. Ternyata supir Maya tiba lebih awal dari ayah dan ibu saya. Tapi Maya memutuskan untuk menunggu ayah dan ibu saya tiba di rumah. Untunglah. Semenjak itu kami berdua semakin dekat dan dia menjadi sahabat terbaik saya saat itu. Dia bisa memahami saya dengan baik dan tentu saja banyak hal yang hanya diketahui oleh kami berdua saja, tidak diketahui teman-teman yang lain. Semenjak itu pula ayah saya menyarankan jika ada les privat dengan teman-teman, sebaiknya les di rumah kami saja, agar rumah saya selalu ramai dan tidak sering sendirian di rumah. Tentu saja hampir semua teman-teman saya, bahkan guru saya, semua orang yang baru pertama kali ke rumah kami pasti mendapatkan gangguan. Ada yang terjatuh, ada yang kepalanya terbentur, ada yang kehilangan salah satu sepatunya, ada yang terkunci di kamar mandi, ada yang mendengar sesuatu, dan lain-lain. Semua itu terjadi bertahun-tahun dan saya tidak bisa menceritakan semuanya. Cerita gangguan yang dialami Maya merupakan salah satu yang paling mengerikan yang pernah terjadi dengan tamu di rumah kami. Akhirnya selama masa SMA, selama kurang lebih 3 tahun, saya cukup menjalani hidup dengan gangguan-gangguan. Tapi tidak pernah sekalipun mengusiknya, apalagi mencari-cari tahu. Saya berhasil menjalani itu semua meskipun ada rasa penasaran yang begitu kuat. Tapi saya juga sekuat tenaga untuk mengabaikannya. Karena saya benar-benar bertekad agar tidak bertambah lagi orang-orang yang menganggap saya aneh. Keesokan harinya, saya tiba di sekolahan dalam keadaan terlambat. Saya memarkirkan mobil saya, kemudian berjalan terburu-buru, mengunyah permen karet dan memegang botol minuman. Tiba-tiba langkah saya terhenti. Iya, saya melihat sepeda motor teman saya itu. Sepeda motor tua dan reyot yang selalu dia banggakan. Saya menghampiri penjaga parkir sepeda motor. Saya menyodorkan semua uang saku saya yang ada di kantung seragam kepadanya. Ya, saya menyogoknya karena saya akan melakukan sesuatu. Saya menyemprotkan air ke dalam knalpot motornya, kemudian menyumbatnya dengan permen karet yang tadi saya kunyah. Kemudian saya meninggalkan area parkir sambil tersenyum pada penjaga parkir, memberikan kode bahwa saya sudah selesai beraksi. Oh iya, di sini saya kembali menjalani bisikan-bisikan yang ada di telinga saya sama persis waktu saya masih SMP. Waktu SMA ini ada teman saya yang suka mengolok-olok saya. Walaupun saya berusaha untuk menahannya, tapi tetap saja bisikan-bisikan itu seolah menyuruh saya untuk membalasnya. Saat jam istirahat, kebetulan sekali saat itu kami sedang melaksanakan tryout. Jadi jam istirahat kami tidak mengikuti kelas-kelas lain. Jadi saat itu siapa yang duluan selesai mengerjakan soal-soal bisa istirahat duluan. Kami istirahat di kelas-kelas lain yang masih belajar. Saya melihat teman saya itu selesai duluan dan dia keluar kelas. Melihat itu saya langsung mengisi semua jawaban dengan asal-asalan.
agar saya juga bisa ikut keluar ruangan duluan dan saya bisa beraksi. Akhirnya saya keluar ruangan dan menuju kantin. Suasana kantin sepi. Pas sekali saya melihat teman saya itu sedang duduk di kantin sendiri menunggu makanannya. Saya memperhatikannya dari kejauhan sambil memastikan tidak ada yang melihat saya. Saya mempersiapkan gulungan racun yang saya racik sendiri. Saat itu bisikan jahat sangat kuat dalam benak saya. Saya sudah sepenuhnya dikuasai rasa benci dan dendam. Tidak lama kemudian seseorang mengantarkan makanan ke mejanya. Ternyata dia memesan bakso. Tapi saat bakso itu tiba di mejanya, teman saya itu beranjak ke arah penjual minuman yang berada di belakangnya. Sempurna sekali, pikir saya. Saya langsung bergegas menuju mejanya sambil celingak-celinguk ke sekitar memastikan tidak ada yang melihat saya. Saya buru-buru menuangkan hampir semua racun itu ke dalam mangkuk baksonya. Kemudian saya langsung berpura-pura berjalan santai menuju penjual makanan ringan. Dari kejauhan saya melihat dia menuangkan saus cabai dan kecap di dalam mangkuk baksonya. Kemudian dengan santainya dia menyuapkan kuah bakso ke dalam mulutnya. Iya, mulutnya yang banyak omong itu. Rasanya senang sekali melihat dia makan begitu lahap. Jam istirahat telah usai. Kami semua kembali ke kelas untuk melanjutkan tryout untuk mata pelajaran lain. Saat ujian, saya melihat teman saya itu wajahnya terlihat pucat dan berkeringat hebat. Saya tersenyum licik. Tak lama kemudian, dia memanggil guru pengawas. Dia mengatakan bahwa kepalanya pusing, badannya lemas, dan dia ingin muntah. Wajahnya terlihat begitu tersiksa. Akhirnya dia digotong ke UKS karena dia merasa lemas sekali. Saat dia udah di UKS, saya berpura-pura izin ke toilet padahal saya ingin pergi ke UKS. Saya berdiri di depan pintu ruangan tempat dia ketiduran dalam rasa sakit. Dia melihat ke arah saya. Dia diam saja, tidak terlihat lagi wajah sombongnya. Mungkin karena ia sedang sakit. Saat itu pula saya tersenyum licik ke wajahnya sambil mengatakan, "Mampus," dengan suara yang sangat pelan dan halus. Saat itu pula guru di UKS mengatakan bahwa sebenarnya ia ingin langsung pulang tadi, tapi ternyata sepeda motornya tidak bisa dihidupkan, mungkin karena perbuatan saya tadi. Saya kembali berjalan menuju kelas sambil tertawa sendiri. Tiba-tiba rasa senang dan puas itu hilang. Saya merasa pusing. Saya pergi ke kamar mandi. Saya duduk di dalam bilik kamar mandi, persis seperti yang saya lakukan dulu di masa SMP. Perasaan saya sangat tercampur aduk. Saya merasa menyesal telah melakukan itu, dan karena rasa pusing semakin hebat, saya muntah. Akhirnya saya kembali ke kelas dalam perasaan menyesal. Tapi apa daya, semuanya sudah terjadi. Keesokan harinya, teman saya pun absen. Dia diistirahatkan di rumahnya, dan terus absen hingga berhari-hari lamanya. Rumor yang beredar, dia keracunan karena makan bakso. Tapi untunglah penjual bakso di kantin kami tidak dituntut. Ya begitulah masa SMA yang saya jalani. Saya tidak banyak melibatkan orang-orang ke dalam kisah pencarian misteri yang ada dalam hidup saya. Saya punya teman bernama Maya yang selalu ada untuk mendengarkan keluh kesah saya. Saya juga berhasil untuk tidak mencari-cari apa yang terjadi. Tentu saja, aksi balas dendam saya itu tetap melekat di dalam benak saya dalam bentuk penyesalan yang luar biasa. Masa SMA telah usai. Di saat itu pula, orang tua saya sudah tidak terlalu sibuk bekerja di sana-sini. Saya sempat senang, tapi mereka justru lebih aktif di organisasi, baik itu organisasi politik maupun organisasi keagamaan. Suatu malam kami kehadiran tamu, seorang bapak-bapak berusia tanggung. Dia adalah seorang cendekiawan yang religius. Selama ini saya juga sudah sering bertemu dengannya. Karena dia sering datang ke rumah, dia adalah salah satu pengurus organisasi itu. Dia juga dikenal sebagai orang yang bisa membantu orang-orang yang diganggu makhluk halus. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari kami. Saya ingatkan untuk subscribe channel ini dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Sekian dari saya, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.